Pak Yasin, kalau KPK Ibu Kota ini kan dia lebih mengkhususkan pada pencegahan. Pencegahan ini bisa galak nggak? Ya kalau hanya pencegahan, penindakan aja orang mengulang, apalagi hanya pencegahan. Jadi artinya itu memang bukannya kita tidak setuju bahwa murni pencegahan, enggak. Pencegahan itu diikuti berjalan secara paralel itu dengan penindakan. Nah berarti harusnya makanya lembaga-lembaga yang sebelum ada KPK itu ya fungsi hanya penindakan saja atau mungkin sisi pencegahan saja, maka tidak bisa berjalan dengan baik, tidak maksimal lah fungsinya. Maka dibentuklah KPK ini yang mempunyai tugasnya itu antara lain secara umumnya ya, itu adalah pencegahan dan penindakan, itu core function dari KPK itu. Kembali ke DKI sekarang. Nah sebenarnya di dalam itu ada inspektorat. Saya pernah jadi ya berpengalaman lah, share sedikit tentang saya sebagai Irjen ya, sebagai inspektorat. Inspektorat itu adalah melakukan audit kinerja. Jadi setiap misalnya kalau SKPD yang ini oleh inspektorat atau setiap saker yang di bawah kementerian atau lembaga itu dianjurkan untuk menyusun indikator kinerja dan target kinerja. Di dalamnya ada istilahnya itu harus didasarkan atas renstra dan renja masing-masing unit itu. Nah, setelah itu dievaluasi apakah kinerjanya baik atau tidak sesuai dengan target dan sesuai dengan aturan perundangan dan sesuai dengan program reformasi birokrasi. Bila tidak mencapai target, maka diberikan rekomendasi oleh Irjen harus dilaksanakan itu. Kemudian ada ini audit ini melaksanakan saran-saran yang disarankan berdasarkan hasil audit kinerja. Bila melanggar, maka audit tujuan tertentu yang disebut dengan audit investigasi. Lengkap itu sebenarnya di inspektorat itu sebenarnya. Artinya sebenarnya inspektorat itu sudah lengkap itu, ya? Lengkap karena melakukan kajian di semua kegiatan lini kegiatan di setiap satker atau yang sekarang di SKPD kalau di DKI, sehingga tahu untuk memberikan rekomendasi. Apalagi sekarang dichannelkan oleh Kemendagri itu ada koordinasi supervisi bidang pencegahan yang di dalamnya ada misalnya program untuk layanan publik satu atap satu pintu, terus kemudian juga menyederhanakan prosedur perizinan dan lain sebagainya. Saya ke Bang Refli. Bang Refli, kan negara kita tuh kalau sekarang saya lihat tuh begini Bang, kalau ada masalah akut begitu ya, sebenarnya sudah ada institusi atau fungsi khusus yang harusnya menangani itu. Tapi ketika fungsi tersebut nggak bagus, dibentuk tim ahli, dibentuk staf ahli, dibentuk tim-tim khusus. Anda melihat ini seperti itu nggak sih Bang? Jadi kayak latah gitu nggak sih? Bukan, kita ini berpikir bahwa sistem yang ada itu sudah seolah-olah sudah solid. Sudah solid, sudah bisa mengatasi masalah dan kemudian ya tinggal dilaksanakan saja. Harusnya kan kalau ada masalah yang diperbaiki sistemnya dong. Yang dikatakan Pak Yasin dengan segala hormat, saya kira on the papernya seperti itu. Tapi kan kita tahu yang namanya birokrasi itu ya berbrengseknya minta ampun, ngurus perizinan dan lain sebagainya. Ya tes saja lah, ya kan? Birokrasi apa sih? Even misalnya kalau walaupun mau sudah bicara budgeting dan lain sebagainya, misalnya kita bicara Kementerian Dalam Negeri, coba urusan ke Kementerian Dalam Negeri itu sama aja saya kira. Ya. Walaupun sudah ada online, karena sudah itu ada. Saya melihat ada dua aspek yang sebenarnya kadang-kadang belum ditegakkan, yaitu aspek demokrasi dan aspek otonomi daerah. Oke, apa itu Bang? Pertama, aspek demokrasi itu kita harus menyerahkan betul ya mandat kepada orang yang dipilih oleh masyarakat. Ya serahkan dia, kamu dipilih kan, ya udah urusanmu untuk membuat wilayahmu bagus kan, mestinya begitu paling gampangnya. Tapi kan kita ini tidak, di satu sisi ada otonomi, tapi kemudian gerakan gubernur, bupati, wali kota itu dikerangkeng semua oleh pemerintah pusat sehingga tidak bisa ngapa-ngapain akhirnya, sehingga terjadilah yang namanya birokratisasi politik. Nah itu dari aspek demokrasinya ya. Kemudian aspek otonominya, kita tahu bahwa masing-masing bupati, wali kota dan kemudian gubernur ya, kepala daerah provinsi, kabupaten, kota itu memiliki otonomi. Otonomi itu cirinya adalah ya pelaksanaan kewenangan ya. Makanya sebenarnya kan paling gampang harusnya masing-masing bupati, wali kota itu berlomba-lomba membuat sistem yang baik, paling baik. Tapi belum tentu kejadian ya. Iya, saya khawatir kalau misalnya di drive dari atas dan kemudian dianggap ini role model yang harus dilaksanakan. On the paper bagus, tapi nggak didengarkan, nggak akan dilaksanakan. Nah,
Hanya masalahnya kita ini kan bicara hulu dan hilir. Ya hulunya brengsek, itu yang jadi persoalan. Kita mau Jadi harus ada banyak penjaga bara. Bagaimana bupati, wali kota, gubernur terpilih itu kan kita dari awal saja bicara tentang mahar politik dan lain sebagainya. Gimana mau bagus ya bupati, wali kotanya. Kalau untuk menjadi gubernur misalnya. Oke, Bang Ucok mungkin punya pandangan lain, Bang. Dan lain sebagainya. Nanti saya selesaikan sedikit. Nah, karena itulah menurut saya ya sudahlah kita lupakan dulu ya hulu yang seperti itu sembari kita perbaiki terus proses rekrutmen politiknya. Nah, sekarang ini paling gampang adalah kita tantang Pak Anies Baswedan bisa nggak bikin DKI ini baik? Harus ada targetnya. Iya, jauh lebih baik dari daerah lain di Republik Indonesia ini. Bahkan bila perlu lebih baik dari pemerintah pusat, lebih baik dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal tata kelola pemerintahannya. Oh, jadi dibiarkan lari dulu, tapi harus ada target dan itu buktikan. Menurut saya daripada kemudian diamputasi di awal-awal. dipegang dan akhirnya tidak ada contoh birokrasi di Republik ini yang betul-betul bisa dikatakan ini contoh birokrasi yang paling bersih di Republik ini. Nggak ada. Oke. Nggak ada yang paling bisa mengatakan demikian. Bang Ucok, kalau Anda ini kan sudah melototi anggaran, itu kan mungkin pekerjaan Anda setiap hari. Kalau di DKI, di pemerintahannya, apa sih yang potensi-potensi mungkin dilakukannya korupsi dan lain sebagainya, itu kebocoran anggaran, itu lebih banyak di modusnya seperti apa atau di bidang apa? Yang belum tersentuh ini itu di bidang penerimaan pendapatan. Jadi pendapatan itu, kalau saya targetnya saat ini, misalnya pendapatan DKI itu sekitar 73-an lah ya dari pajak gitu. Ini masih minim buat saya. Ini masih ada markdown-nya. Jadi mengurangi penerimaan. Nah, jadi tugasnya itu DKI itu KPK DKI ini ya ini bagaimana bisa mendongkrak ke pendapatan ini gitu kan, tapi bisa masuk. Nah, itu di situ ada birokrasi yang berbeda di situ itu permainan. Karena selama ini minta aja ini ya data pajaknya. Selama ini data pajak itu nggak akan dikasih ke siapa itu. Minta dari pajaknya termasuk mobil. Kemarin mobil udah dikasih gitu kan. Coba yang lainnya, yang lain-lainnya itu banyak yang pasti mereka disembunyikan. Itu penting dibongkar. Kalau masalah penerimaan terkait dengan pajak. Ya pajak, kan pajak itu macam-macam itu di DKI itu. Mobilnya juga pajaknya macam-macam. Nah, itulah yang harus. Nah, itu aja bikin repot saya kira. KPK DKI itu aja bikin repot untuk melototi itu gitu kan. Nama-namanya ini ya jangan-jangan orang juga nggak ada gitu. Tapi ada penerimaan kayak gitu. Kalau untuk proyek-proyek dinas? Kalau proyek dinas itu banyak yang melototi. Termasuk saat ini itu juga ada kerjasama dengan kejaksaan. Jadi itu ada kemitraan kejaksaan. Jadi kalau kita saat ini melihat proyeknya DKI kerjasama dengan kejaksaan dengan LKPP kayak gitu di mana-mana itu sok-sokan lah kayak gitu kayak sok-sokan itu. Padahal itu mereka waktu tukang-tukangnya itu saya lihat tukang-tukangnya itu pasang-pasang batu atau apapun. Kejaksaan nggak ada di situ, LKPP nggak ada di situ, begitu. Nggak ada bidang pengawasannya. Nggak ada pengawasannya. Nah, ya, ini sama dengan ini gitu. KPK kerjasama ini mohon maaf nih sama Samsat ya kan, dilarang pungutan dan lain sebagainya. Memang ketika KPK di sana nggak ada pungutan, begitu KPK pergi ya datang lagi pungutannya. Karena apa? Memang membangun sistem itu nggak gampang. Gitu. Tapi tidak semua Samsat, karena ada Samsat drive-thru itu ya memang saya berdiri di situ hanya 5 menit juga selesai. 10 menit lah, bukan 5 menit. Itu yang Pak, yang perpanjangan. Bapak bikin yang pertama, bikin SIM pertama. Oh, SIM dengan Samsat berbeda, Pak. Enggak, bikin SIM pertama. Jadi pelayanan yang pertama itu di sana. Oke, Pak, kita balik lagi Pak ke fokus ini. Jadi Anda kalau Bang Ucok memberikan garis tebal yang harus dipelototi Bu Tata ini kemungkinan adalah terkait dengan masalah pajak. Ya, pajak. Tapi kemudian pelayanan publik? Pelayanan publik juga gitu. Termasuk saat ini kan ada PPSU, ada pekerja-pekerja kali itu kebersihan itu loh. Aku udah laporkan ke Ibu Tata. Di situ itu ada rekrutmen yang KKN. Jadi itu rekrutmen KKN itu udah saya laporkan Pak. Ibu Tata tolong panggil Pak Junjungan Siombing gitu. Tapi ini berarti enak dong dekat Mbak Tata bisa ngelapor. Ini dicoba dulu ya, kita lihat nanti hasilnya. Ini dicoba nih. Saya mau lapor juga nih. Saya punya pengalaman tuh. Pak, nanti lapornya di segmen selanjutnya ya, tetap bersama kami.